Jadi, berarti selalu susuk itu selalu ditemani dengan jin yang menyertai, betul ya? Betul. Atau benda itu merupakan jin sendiri atau Bukan. Jadi benda itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ojo Dumeh series. Kali ini sedikit berbeda. Saya kedatangan tamu lama, sahabat saya lama. Dipertemukan kembali oleh alam semesta bernama Ki Adek. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Masih sering jalan-jalan ya, Semangat. Ki Adek ya? Kadang-kadang kalau ada waktu, ada situasi yang harus jalan, ya jalan. Jadi mungkin teman-teman Ojo Dumeh mungkin bingung nih Ki Adek nih siapa. Jadi mungkin smart people nih ya, kalau ingat di episode Ojo Dumeh kita pernah membahas mengenai astral projection, the lucid dream. Pokoknya istilah kata kalau bahasa Jawanya tuh rogoh sukmo. Betul, betul sekali. Nah, saya mendatangkan hari ini praktisinya langsung rogoh sukmo. Nah, Ki Adek ini yang langsung memang sering menjalankannya ya. Dari Iya. kapan tuh Ki Adek? Sekitar ya kurang lebih 20 tahun yang lalu. Udah 20 tahun ya? Udah 20 rogoh tahun. sukmo. Jadi Iya. kemana-kemana aja tuh sebenarnya. Iya, ke masa lampau, seringnya ke masa lampau. Oh gitu. Mm-mm. Kalau ini menarik nih. Jadi sebenarnya kalau konsep rogoh sukmo itu kita bisa ke masa lalu, masa depan apa hanya di masa sekarang aja gitu? Kalau masa depan ada sebagian yang bisa, cuman kalau saya tidak ingin mencoba melakukan itu dikarenakan kan masa depan hanya milik Allah semata. Cuma sebenarnya bisa semua. Bisa. Menarik. Oke. Jadi Ki Adek ini pernah ke masa lalu ya? Iya, betul. Mungkin yang paling menarik perjalanan ke masa lalu kemana kira-kira? Saya ingin mengetahui bagian-bagian sejarah, tentunya sejarah dari bangsa ini, di mana sejarah itu banyak yang bengkok-bengkok. Jadi saya ingin tahu benar atau enggak sejarah itu yang tertulis di buku-buku atau di cerita-cerita orang, apakah seperti itu gitu. Jadi saya mencoba untuk melihat langsung kejadiannya. Jawabannya kira-kira memuaskan Ki Adek nggak kira-kira? Hampir 30% benar, 70%-nya banyak yang enggak benar. Oh, yang Banyak berjalan yang sekarang salah. ini. Betul. Wow, nice. Jadi pengalamannya itu ya, selalu ke masa lalu ya. Betul. Keren sekali. Jadi kayaknya kita ntar perlu sesi khusus mengenai pembicaraan ini. Cuman hari ini kebetulan saya banyak mendapatkan DM nih dari teman-teman Ojo Dumeh. Ada beberapa yang menarik bisa saya ambil buat dibahas mumpung ada Ki Adek di sini. Jadi mengenai susuk Ki Adek. Ya. Cuman mungkin dijelaskan dulu ya sama Ki Adek. Susuk itu sebenarnya apa sih? Jadi sebetulnya susuk itu baru-baru aja. Kata susuk itu baru. Yang aslinya itu nama jin. Nama jinnya suk-suk. Oke. Karena lidah orang Nusantara, suk-suk itu kayaknya kurang enak di telinga. Jadi dibilangnya susuk. Oke. Lebih mudah. Jadi jin suk-suk ini adalah jin dari Cina. Yang dibawa ke Gunung Kawi. Terus apa namanya? Untuk dia itu membuat menarik gitu, menarik fisik, percakapan, kekuatan. Nah, itu dia bisa untuk hal-hal seperti itu. Jadi jin ini dimanfaatkan oleh praktisi-praktisi supranatural, dipindahkan ke tubuh manusia dengan suatu benda gitu. Oke. Jadi berarti selalu susuk itu selalu ditemani dengan jin yang menyertai, betul ya? Betul. Atau benda itu merupakan jin sendiri atau Bukan. Jadi benda itu penarik. kendaraannya aja ya? Kendaraannya Oke. penarik. Makin bagus kendaraannya, jinnya makin senang. Gitu. Berarti ada macam-macam kendaraan susuk ya berarti ya? Betul. Kalau yang makin kesini kendaraannya gimana? Kalau yang sekarang kan udah makin diabu-abuin. Maksudnya begini, banyak orang mengetahui, kiai-kiai, ustadz-ustadz kita juga udah banyak ceramah mengenai larangan pemakaian susuk karena dianggap itu adalah perbuatan yang sangat musyrik, susah meninggal dan segala macam. Akhirnya praktisi supranatural itu
beserta kroni-kroninya ini dia mengabu-abukan. Oke. Dengan cara tidak dengan benda sekarang, bisa dengan air. Tapi tetap jinnya ya jin suk-suk juga yang ditanam itu. Gitu. Jadi semacam evolusi kendaraan ya berarti. Betul. Nggak kayak manusia juga ya. Betul. Cuman ya mungkin penggantinya dengan sebuah minyak ya, minyak makanan jin itu untuk dia tetap betah tinggal di tubuh manusia dan melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah dari majikannya. Gitu. Jadi nah ini meluruskan lah. Jadi sebelumnya itu DM-nya itu ke saya, dia bilang katanya saya punya susuk, cuman saya sudah lama nggak memberi makan susuk ini gitu. Jadi seakan-akan teman saya ini yang memakai susuk, dia dibilangin sama apa ya, agent kali ya, agent susuk itu, agent susuk itu bilang ini cuma benda kok, kalau ini nggak dimakanin dia akan melemah gitu. Terusnya cuman yang aku lihat ini masih ada nih barangnya, si makhluknya masih ada, dan dia bersikeras ini nggak ada makhluk, ini barang doang. Dan dia akhirnya mencari dukun yang ngasih itu, dukunnya udah nggak ada. Jadi gitu. Jadi selalu pokoknya kesimpulannya selalu ada nih makhluk ya yang mendampingi. Selalu ada. Cuman sebenarnya kalau bisa dibedakan susuk tuh terbagi buat apa aja sih gitu, dan bentuknya tuh apa aja gitu. Ya kalau yang zaman dulu memang kayak nenek moyang kita, mbah-mbah kita dari kecil itu sudah ditanam susuk dari suku Sunda, suku Jawa dan suku-suku yang lain, gitu. Agar anaknya itu terlihat menarik. Kalau untuk yang anak-anak gadisnya terlihat menarik, biar enteng jodohnya kan, tapi tanpa tahu efek sampingnya, mudaratnya seperti apa. Sampai beberapa kali saya temukan udah tua, sudah sepuh tapi sulit untuk meninggal, dikarenakan ada benda di dalam badannya, sehingga malaikat maut enggan gitu untuk mendekati si manusia tersebut, hingga dia sendiri akhirnya jadi sulit mati. Jadi hidup ya enggak, mati ya enggak. Begitu. Itu karena efek samping dari susuk itu, dari jin suk-suk itu. Oke. Cuman ada nggak sih susuk yang baik? Susuk yang baik ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Susuk semua merugikan ya? Semua susuk itu berenergi negatif. Jadi kalau kita masang susuk berarti kita memasukkan energi negatif ke badan kita. Kenapa energi negatif dimasukin sama orang-orang dulu ke badan kita? Dan orang yang percaya, umpama susuknya itu di bibir, untuk para untuk para sales atau apa, untuk biar percakapannya itu menarik dan orang tertarik dengan produk-produknya. Orang yang memiliki energi negatif juga lah justru yang tertarik. Kalau orang manusia yang memiliki energi positif, itu nggak akan berpengaruh dengan energi negatif yang terdapat di susuk tersebut. Sih. Berarti there's no such thing as a positive susuk gitu ya. Betul. Susuk baik nggak ada tuh ya. Nggak ada. Jelek semua tuh ya. Jelek semua. Jadi karena memang terutama teman-temanku ya yang banyak memakai susuk, mereka selalu menganalogikan ini baik kok, ini yang ngasih. Bahkan ada ekstrim ya, ini yang ngasih ustadz kok, ulama. Aku langsung what? Ulama bener, ini ulama, ini katanya bersih, katanya ini nggak ada unsur jinnya. Nah ternyata penjelasannya hal ini berbeda sekali. Jadi buat teman-teman sana yang mau susuk, ya pikir-pikir dulu deh. Karena memang ada contoh kasusnya gini, ada orang yang ketika mau meninggal disusah ya. Betul. Nah cuman yang pernah saya lihat, orang ini nggak sadar kalau dimasukin. Mungkin nggak kalau digituin? Mungkin. Karena mungkin dia masih kecil, dipasang oleh orang tuanya tanpa dia sadar, sampai dia dewasa, sampai orang tuanya udah nggak ada, waktu berlalu berpuluh-puluh tahun, begitu meninggal baru ketahuan kalau dia punya sesuatu di badan dia. Tanpa diketahui itu ya? Tanpa diketahui si empunya. Sedih juga jadi. Nah itu dia. Saya banyak, kalau orang-orang yang sudah sepuh-sepuh, saya beberapa kali menemukan hal-hal seperti itu. Tanpa diketahui ditempelin juga ya? Ditempelin, karena masih kecil. Masih kecil udah ditempelin. Rata-rata sih perempuan. Cuman mungkin nggak itu susuk diturunkan ke keturunannya? Enggak. Oke. Enggak.
Jadi emang pure dia ngasih, emang niat ngasih buat Betul. orang itu aja ya, nggak mungkin Iya. diturunkan ya, Enggak. nggak mungkin diwariskan, itu nggak mungkin Iya. ya. Oke, siap. Mm. Jadi mungkin sih kalau misalnya pertanyaannya, ini pertanyaan pribadi nih, kalau susuk itu buat orang yang pengen ngelepas tuh gimana sih gitu? Misal gini, kondisi gini, kondisinya dari DM Instagram yang masuk ke saya adalah mereka udah mau tobat gitu, udah mau ngelepas gitu, cuma mereka nggak tahu caranya karena ketika mau dilepas dukunnya udah nggak ada. Kira-kira ada cara-caranya nggak sih kira-kira buat melepaskan? Kalau cara untuk melepaskan sendiri, insya Allah bisa. Dia harus sanggup berpuasa. Oke. Nah, dimulai dari hari kelahiran dan tekadkan, niatkan untuk melepas energi-energi negatif yang ada di badan dia. Dengan tentunya selesai sholat 5 waktu, selawat sebanyak 100 kali terus sampai 7 hari puasa dimulai dengan hari kelahiran. Hari kelahiran. Dengan hari kelahiran dan pasaran. Nah, kalau di Jawa itu kan ada Pahing, Weton ya? Kliwon, Pon Weton, betul. Jadi pasarannya sesuai dengan hari kelahirannya, itu pasti sebulan sekali lakukan. Oh, berarti ini ya, berarti weton ya, bukan hari kelahiran setahun sekali itu yang itu bukan? Bukan, hari kelahiran aja, hari kelahiran dan wetonnya. Selama 7 hari. Selama 7 hari. Oke. Jadi biasanya sensasi apa yang dirasakan setelah itu biasanya? Pasti lemah. Oke. Dia nggak bergairah, walaupun biasa puasa ya di bulan Ramadan, tapi dengan puasa untuk niat untuk melepaskan energi negatif yang ada di badan dia itu sangat berat. Dia akan lemah, itu gangguannya akan banyak. Gangguan Makanya, apa nih? untuk membatalkan puasa itu, Oh, oke. untuk tidak melakukan puasa tersebut sampai selesai di 7 hari. Nanti ada aja gangguannya Contohnya macam-macam. apa contohnya? Yang pernah Ki Adek tahu apa? Sakit, Sakit ya? nah, sakit sampai diharuskan dia untuk membatalkan puasa. Oke. Terus ada juga dia nggak apa namanya ya, kayak ngambang atau apa ya istilahnya ya. Kayak nggak di situ lah ya. Iya, Kayak jiwanya kayak ngelayang gitu. iya, jadi Mikir, terus banyak godaan dari luar untuk udahlah nggak usah lah, capek lah puasa gini-gini, udah cari mendingan gampang-gampang aja lah, cari orang pintar untuk ngelepas. Cuman mungkin nggak kalau orang pintar yang bisa ngelepas gitu, selain yang memasang gitu misalnya? Insya Allah bisa. Oh, ada ya? Bisa. Oke. Berarti Ki Adek juga bisa nih ya? Insya Allah bisa. Insya Allah. Berarti bisa menerima nih teman-teman Smart People nih Insya kalau Allah, insya Allah. kalau kita ada gangguan gitu ya, Iya, mungkin insya bisa hubungin langsung lewat kita. Menerima nih nggak? Kayak ada menolong orang, menerima nggak nih? Kalau memang dia niatnya benar-benar kembali ke jalan Allah dalam melepaskan hal-hal negatif di badan dia, insya Allah saya mau. Oke. Ya, alhamdulillah hari ini kita berbicara banyak mengenai susuk. Habis ini kita akan masuk ke segmen bahas video nih Ki Adek. Oke. Jadi di Ojo Dumeh ada kebetulan nih teman-teman banyak ternyata nih responsnya munculnya channel ini, mereka mengirimkan video banyak nih. Jadi di TikTok itu ada video viral, di Instagram ada video viral. Nanti kita akan bahas, nanti kita akan lihat video react lah judulnya ya, dengan Ki Adek dan Om Semar. Ora kualat Noto rosso ben ora ciloko Noto pola ben ora salah Aja, do me Aja, do me Aja, do me Aja